Welcome back to Kokolopot yang akan membawakan alur cerita film yang mungkin saja akan menguji nyali kalian. Karena kali ini gue akan mereview film horor kisah nyata yang dialami komika Dodit sewaktu masih bocil. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita gas. Berjudul Rumah Dinas Bapak, kisah berfokus kepada keluarga Dodit. Terlihat di awal film Dodit masa kini yang sedang mengunjungi rumah dinas bapaknya yang dulu bapaknya gunakan untuk bekerja. Lalu ia menceritakan pengalaman horornya. Kilas balik, dahulu Dodit yang masih kecil pengen sekali mobil Tamiya. Namun karena orang tuanya tidak kunjung membelikan mainan itu, dia hanya bisa mengintip teman-temannya bermain sambil membawa mainan jadul. Kemudian membuangnya karena merasa malu. Saat Dodit kecil ngabret pulang ke rumah, di rumah ada bapak, ibu, kakaknya bernama Dewo, dan istri Dewo bernama Telot. Ayah Dodit yang bekerja sebagai polisi hutan saat itu mendapatkan tugas di Alas Roban, daerah Jawa Timur. Dodit yang baru berusia 6 tahun saat itu terpaksa harus ikut pindah dengan keluarganya dan meninggalkan teman-temannya. Dodit kecil bersedia pindah karena dijanjikan mainan Tamiya oleh ibunya dalam jangka 1 tahun. Tugas tahunan sang ayah mengharuskan mereka menempati rumah dinas baru. Mau tidak mau, mereka harus menyesuaikan diri di tempat baru. Singkat waktu, saat dalam perjalanan menuju rumah dinas bapak, hal aneh mulai muncul. Sampai di rumah dinas bapak, mereka mulai membereskan barang bawaan. Kemudian datanglah 2 anggota bawahan yang akan menemani bapak bekerja. Dia adalah Agus dan Asep. Di sekitar rumah dinas bapak terdapat 1 sel zaman Belanda yang digunakan untuk menghukum para pencuri kayu jati atau yang mereka sebut Blandong. Agus dan Asep sebenarnya mengetahui kisah kelam di balik sel zaman Belanda tersebut. Namun mereka memilih bungkam karena pamali jika harus mengatakannya di tempat itu. Ketika bapak menyuruh mereka menginap, mereka merasa ketakutan karena kebetulan malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Namun karena ini perintah bos, mereka mau tidak mau menurutinya. Saat bapak dan Dewo dinas malam menjaga hutan, terlihat ibu dan Dodit terbangun dari tidurnya karena mendengar suara-suara aneh yang berasal dari sel Belanda itu. Mereka berdua malah keluar untuk mengecek sumber suara tersebut. Lalu Agus dan Asep juga terbangun. Mereka mendengarkan suara yang sama dari sel Belanda itu. Asep yang merasa senior menyuruh Agus keluar untuk mengeceknya. Lalu ketika ibu sampai di pintu sel, ia menemukan rambut di dalam sel Belanda itu. Agus yang keluar secara tiba-tiba mengagetkan ibu dan Dodit. Tidak lama kemudian bapak pulang dan menenangkan mereka semua. Esok harinya, Bapak, Agus, Asep, dan Dewo mulai bertugas untuk patroli di kawasan hutan. Saat Dodit kecil akan sekolah, mereka dihampiri oleh pedagang minyak yang bernama Mbah Suhani. Saat ibu mengambil tas sekolah Dodit, Mbah Suhani bertanya kepada Telot bagaimana tinggal di rumah ini. Telot yang tak tahu apa-apa pun bingung. Kemudian Mbah Suhani menceritakan bahwa dulu di rumah ini banyak Blandong yang meninggal, tepatnya di zaman Belanda. Namun saat itu bapak yang kembali mengambil sempak yang ketinggalan langsung menegur Mbah Suhani agar jangan menceritakan kisah-kisah yang aneh. Nanti keluarganya akan ketakutan. Di rumah, Telot yang sedang mengangkat jemuran sendiri
ia mendengar suara aneh seperti orang minta tolong dalam sel Belanda. Saat Telot akan ke sana, ia dikagetkan Dewo dan menyuruhnya segera masuk karena pamali sedang hamil, jangan di luar rumah ketika menjelang maghrib. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon yang mereka lalui selalu ada kejadian-kejadian horor. Seperti saat akan sekolah, Dodit melihat orang tua yang menyanyi di atas pohon. Pintu yang sering terbuka sendiri menakuti Telot dan si ibu. Lalu Dodit kecil yang merasa kejadian ini semakin aneh dan di luar nalar, teringat perkataan Mbah Suhani yang menyebut rumah ini angker. Malam harinya, ibu menceritakan hal-hal aneh yang mereka alami kepada bapak. Namun bapak menyangkal itu dengan mengatakan, itu hanya halusinasi mereka. Esok harinya, bapak meresmikan lahan observasi hutan yang akan mereka jaga. Para tokoh di desa Alas Roban itu sangat mendukung bapak dengan harapan ekosistem di sana semakin terjaga semenjak adanya bapak dan para petugas bawahannya. Saat itu juga Agus yang telah kencing sembarangan tiba-tiba ia kesurupan arwah yang jasadnya tidak dikuburkan secara layak, lalu meminta dikuburkan secara layak. Saat itu juga Agus yang merasa kesal karena sering dikibulin Asep langsung memanfaatkan momen itu dengan menghajar Agus yang kesurupan. Sepulang dari sana, ibu dan bapak berdebat. Ibu meminta segera pulang karena khawatir dengan keselamatan keluarganya, terutama Telot yang sedang mengandung. Namun bapak tidak bisa pulang begitu saja, nanti filmnya tidak seru. Hehehe. Ini adalah tugas negara, tidak bisa pulang begitu saja karena ketakutan. Ia tidak boleh lari dari tanggung jawab, ujar sang bapak. Lalu Dodit menghampiri ibu yang sedang bersedih sambil menagih mobil Tamiya. Cuma pengen punya Tamiya. Besok paginya, Dodit yang libur sekolah karena hari Minggu meminta kepada Agus dan Asep supaya diantar ke rumah Mbah Suhani. Karena Dodit kecil penasaran dengan misteri di balik rumah angker yang mereka tempati. Singkat waktu, mereka sampai di kediaman Mbah Suhani dan memohon agar menceritakan misteri di balik rumah dinas Bapak secara lengkap. Setelah disogok bako satu batang, Mbah Suhani menceritakan pada zaman dahulu di sel Belanda itu puluhan orang pencuri kayu jati dihukum mati dan jasadnya banyak yang dibuang di sekitar situ, dibiarkan membusuk, tidak dikuburkan secara layak. Lalu ada juga kejadian yang sangat mengerikan. Dahulu ada satu orang gadis bernama Mimin yang dihukum sampai mati di sana dalam kondisi hamil. Mimin dipitnah tentara Belanda bahwa ia telah bercocok tanam dengan laki-laki Belanda yang sudah beristri. Lalu ia disiksa, dipotong jempolnya, lalu mati saat melahirkan di dalam sel Belanda. Kebetulan matinya pas malam Jumat Kliwon. Hingga setelah kematian Mimin, setiap Jumat Kliwon selalu ada kejadian aneh yang mengganggu warga sekitar. Seperti penampakan sosok Mimin dan bayinya, lalu suara-suara aneh meminta tolong para pencuri kayu yang dieksekusi mati. Mendengar cerita kelam itu, Dodit merasa ngeri. Malam pun poek. Terlihat Bapak, Dewo, Agus, dan Asep yang sedang berjaga malam di tengah hutan Alas Roban. Saat Agus hendak berkeliling, ia dikagetkan oleh sosok mengerikan yang meminta tolong. Kembali ke rumah dinas Bapak, saat Telot sedang memasak air untuk mandi, tiba-tiba Dewo berada di sana. Lalu Ketot menyuruh Dewo untuk mandi. Tidak lama kemudian, Dodit kecil juga ingin mandi, namun dihalangi Ketot karena ada Dewo di kamar mandi. Akan tetapi, Telot yang mulai sadar bahwa Dewo sedang patroli di hutan, ia langsung mengecek kamar mandi tersebut. Dan benar saja, di dalam tidak ada siapa-siapa. Lalu Telot menceritakan kejadian itu kepada ibu, dan ibu menenangkan Telot agar segera tidur. Ketika Telot hendak tidur, tiba-tiba ia melihat sosok Mimin yang sedang membantu dirinya melahirkan. Beruntungnya itu hanya mimpi basah belaka.
Lalu keluarganya menghampiri Telot karena mendengar teriakannya. Dodit kecil berkata, "Kenapa ya setiap malam Jumat Kliwon pasti ada kejadian-kejadian aneh menimpa keluarganya?" Esok harinya, sang ibu menugaskan Agus dan Asep menancapkan jimat di sekeliling rumah. Lalu memberikan Ketot bawang putih karena sedang hamil. Dan Dodit kecil ditugaskan untuk menaburkan garam ke sekeliling rumah dinas Bapak. Sesaat kemudian, Bapak yang habis berak merasa kaget dengan yang keluarganya lakukan. Pak, kalau nggak mau tapi jangan ngelarang itu lakuin ini. Apa-apa. Singkat waktu, Dodit yang pulang dari sekolah malas masuk rumah karena mendengar ibu dan bapak sedang cekcok. Lalu Dodit kecil dihampiri kakaknya untuk pergi dari rumah sebentar untuk menjernihkan pikiran. Namun yang tidak Dodit sadari adalah sosok itu adalah demit yang menyerupai kakaknya, sehingga Dodit pun ngabret ketakutan dan tersesat di tengah hutan. Malam harinya, kembali ke rumah dinas Bapak, ibu sekeluarga mencemaskan Dodit kecil yang belum pulang ke rumah. Bapak, Dewo, Agus, dan Asep bergegas mencari Dodit ke hutan. Lalu Agus menghampiri Mbak Suhani meminta bantuan agar mencari Dodit kecil yang belum pulang. Mbak Suhani mencurigai bahwa Dodit kecil sudah diculik oleh demit Mimin yang menyukai anak kecil. Kembali kepada Dodit kecil, terlihat ia sedang apruk-aprukan tersesat di tengah hutan. Sampai di daerah pemakaman, ia mendengar sosok yang sedang bersenandung Jawa di atas pohon besar. Beruntungnya, di sana ia ditemukan oleh Mbak Suhani dan mencegah Dodit untuk tidak menghiraukan suara senandung Jawa tersebut. Mbak Suhani juga memberikan sebuah jimat dan meminta Dodit merahasiakan kejadian ini dari siapapun. Di sisi lain, saat keluarganya mulai frustasi kehilangan Dodit, Dodit kecil akhirnya muncul. Kemudian mereka memeluk Dodit kecil. Saat itu juga, Telot yang sudah pembukaan 4 menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Lalu mereka memanggil bidan dan kembali meninggalkan Dodit kecil sendirian. Hehe, rasakan kau anak nakal. Singkat waktu, bayi kecil pun lahir. Ia diberi nama Tyson karena terinspirasi oleh legenda petinju dunia, yaitu Mike Tyson. Berharap bayinya akan sekuat baja. Bapak sangat senang dengan kelahiran cucu pertamanya. Singkat cerita, tepatnya pada tanggal 26 malam Jumat Kliwon, Dodit kecil mendengar ponakannya menangis, lalu mengecek ke kamar kakaknya. Saat di dalam kamar kakaknya, Dodit melihat sosok yang menunjukkan tangan di jendela. Scene berpindah kepada bapaknya di tengah hutan yang akan segera pulang. Ini kami baru takkan. Sementara di rumah, keluarganya dikagetkan dengan kemunculan cicak. Seakan cicak itu memiliki jurus Kagebunshin no Jutsu, cicak itu berjumlah ribuan hingga menakuti mereka semua. Saat ayahnya pulang, ia dihampiri Dodit kecil sambil mengatakan ada cicak Naruto di dalam rumah. Sang ayah mengatakan, "Kamu jangan bercanda, cicak memang suka di dalam rumah." Lalu Dodit memberitahu sang ayah bahwa cicak itu melakukan jurus Kagebunshin no Jutsu milik Naruto. Ayahnya yang merasa tidak mengerti langsung memastikan ke dalam rumah. Lalu lampu pun poek. Mereka yang ketakutan karena serangan cicak tidak memperdulikan si bayi Tyson. Hingga saat mereka menghampiri bayi Tyson, bayi itu sudah lenyap diculik demit Mimin. Mereka akhirnya panik. Ibu marah kepada bapak karena tidak pernah mendengarkan saran dari keluarganya yang sudah dari dulu meminta untuk pulang saja. Bapak pun sadar atas kesalahannya dan menyesal tidak mendengarkan saran dari mereka. Ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika terjadi sesuatu pada cucunya. Lalu bapak membagi tugas untuk mencari cucunya. Bapak dan Dewo akan mencari ke hutan, sedangkan Agus dan Asep ke rumah warga untuk meminta tolong agar ikut mencari cucunya. Di hutan, para warga berusaha keras mencari bayi Tyson namun tidak membuahkan hasil. Agus dan Asep memutuskan untuk meminta bantuan Mbak Suhani. Sampai di sana, Mbak Suhani kesal karena mereka tidak bisa dikasih tahu akan bahaya yang ada di rumah itu.
Di rumah itu ada demit Mimin yang sangat menyukai anak kecil. Namun karena sudah kepalang basah dan merasa kasihan, akhirnya Mbah Suhani bersedia menolong mereka dengan kemampuan yang ia miliki. Singkat cerita, mereka melakukan ritual doa dipimpin oleh Mbah Suhani. Saat itu Mbah Suhani masuk ke alam demit. Di sana, ia berusaha mencari sosok Mimin. Terlihat sosok Mimin yang selalu menangis seumur demitnya karena dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, termasuk pacarnya sendiri, yaitu laki-laki Belanda pada zaman itu. Ia juga menangis karena tidak bisa menyelamatkan bayi dalam kandungannya, dan seumur hidupnya ia hanya ditemani oleh para cicak. Dalam keputusasaan itu, Mimin mengatakan ia tidak dihargai selama hidupnya. Ia ingin dihargai setelah kematiannya. Lalu sesaat kemudian, Mbah Suhani kembali ke raganya. Ia menyuruh semua orang berdoa dan memasrahkan semuanya kepada yang di atas. Dalam kesedihan, mereka mendengar tangisan bayi Tison di arah luar. Namun saat mereka akan keluar, semua pintu dan jendela tertutup dengan sendirinya. Di sini Mimin menunjukkan sosok demitnya kepada mereka semua. Namun saat Mbah Suhani meminta Mimin untuk tidak mengganggu mereka, tiba-tiba Mbah Suhani, Agus, dan Asep menghilang. Ia terlihat berpindah ke tengah hutan. Kembali kepada bapak, mereka berhasil mendobrak pintu dan menemukan bayi Tison di dapur rumah bekas Mimin tinggali. Scene berpindah kepada Agus dan Asep yang bertemu kembali dengan Mbah Suhani. Mbah Suhani berterima kasih kepada Mbah Buyut leluhurnya yang sudah melepaskan mereka dari muslihat demit Mimin. Kembali kepada keluarga Dodit, mereka diberitahu Mbah Suhani agar segera pindah rumah karena demit Mimin tidak akan pergi dari sana, terutama dari sel zaman Belanda tersebut. Lalu mereka segera bergegas pindah, berpisah dengan Asep dan Agus. Scene diakhiri oleh Agus dan ibu yang sedang membeli mainan Tamiya. Namun yang bikin aneh adalah penjual Tamiya itu menatap Dodit dengan tatapan yang sangat tajam. Film pun selesai. Kokolopot pamit. Capek ngabacot, mari seduh kopi.